Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak, di mana pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan materi terkait dengan arah kiblat, dimulai dari sejarahnya, kemudian juga dasar hukumnya, kemudian diakhiri juga dengan pendapat para ulama fikih terkait dengan arah kiblat. Kalau kita mereview apa yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, merujuk kepada sejarah ya, jadi merujuk kepada dasar hukum yang ada, ternyata umat Islam waktu itu pernah mengalami perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana peristiwa tersebut terjadi pada bulan Sya'ban atau tepatnya adalah pada nisfu Sya'ban. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak lagi membahas terkait dengan sejarah arah kiblat itu bagaimana, kemudian dasar hukum penentuannya seperti apa, karena sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini tema besarnya masih bicara mengenai arah kiblat, tetapi kita akan menyampaikan terkait dengan fenomena yang terkait dengan arah kiblat, contoh terkait dengan fenomena Rasul Kiblat itu apa dan bagaimana. Kemudian karena kalian adalah mahasiswa hukum, sebisa mungkin saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan fatwa MUI terkait dengan arah kiblat dan penetapannya di Indonesia seperti apa. Baik, untuk meringkas waktu, kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita awali dengan fenomena yang namanya Rosdul Kiblat. Ya, jadi yang dimaksud dengan Rosdul Kiblat itu apa? Ini kaitannya cara yang paling mudah teman-teman mahasiswa untuk mempraktekkan arah kiblat dengan menggunakan media yang paling sederhana, yaitu menggunakan bayang matahari. Nah, sebelum kita praktek bagaimana penerapan Rosdul Kiblat dalam kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya kalian memahami terlebih dahulu definisi dari Rosdul Kiblat ya. Jadi Rosdul Kiblat artinya apa? Yang dimaksud dengan Rosdul Kiblat itu adalah jalan ke kiblat. Maksudnya jalan ke kiblat itu apa? Jalan yang mengarah kepada arah kiblat, karena pada waktu itu bayangan benda yang mengenai suatu tempat itu menunjukkan arah kiblat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahasanya dalam kehidupan sehari-hari, panjenengan ketika menancapkan tongkat misalkan, itu kan muncul bayangan. Nah, peristiwa Rosdul Kiblat itu di mana bayangan benda dari suatu benda tersebut itu ternyata bayangan tersebut itu menunjukkan ke arah kiblat. Nah, bayangan atau Rosdul Kiblat ini terjadi ketika posisi matahari itu di atas Ka'bah. Dan ketika posisi matahari di atas Ka'bah itu terjadi ketika deklinasi matahari itu sebesar lintangnya Ka'bah. Dan pada saat posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Nah, Rosdul Kiblat itu paling tidak ada dua macam. Yang pertama adalah ada Rosdul Kiblat harian dan ada Rosdul Kiblat tahunan. Kalau Rosdul Kiblat harian itu nanti bisa kita hitung tiap harinya. Tetapi ada yang namanya Rosdul Kiblat A'dham atau yang terjadi dalam satu tahun terjadi dua kali. Yang pertama adalah terjadi pada bulan Mei dan terjadi pada bulan Juli. Nah, kira-kira waktunya seperti ini bisa dicatat ya. Untuk daerah ya, jadi penentuan arah kiblat dengan bayangan sinar matahari. Untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekah, maka silakan digunakan jadwal sebagaimana yang tertera di sini. Jadi nanti kalau panjenengan menemui bulan pada tanggal ini, silakan nanti pasang alarm di HP-nya masing-masing. Silakan cocokkan waktu untuk mengukur arah kiblat dengan memanfaatkan fenomena Rosdul Kiblat. Nah, nanti silakan pada tanggal-tanggal ini dicatat, kisaran tanggal 26 sampai 30 Mei itu untuk waktu Indonesia bagian barat. Silakan kisaran pukul 16 lebih 18 kisaran waktu itu. Ini silakan pasang tongkat ya, seperti tongkat pramuka atau apa begitu pada jam tersebut. Nanti di mana tongkat tersebut kan akan memunculkan bayangan. Maka bayangan yang muncul dari tongkat tersebut itu sudah langsung secara otomatis mengarah pada arah kiblat. Jadi adalah cara yang paling sederhana, cara yang paling murah untuk menentukan arah kiblat
tanpa harus melakukan perhitungan yang detail begitu, tidak, karena ini merupakan peristiwa Rosdul Kiblat A'dham ya yang terjadi pada bulan Mei. Kalau pada bulan Juli silahkan nanti dicek mulai kisaran tanggal 14 sampai 18 Juli. Nah, ini agak sorean dikit. Ya, waktunya agak sorean dikit, terjadi pada pukul 16 lebih 27 detik untuk waktu Indonesia Barat. Jadi arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat. Jadi nanti panjenengan bisa mempraktekannya dengan mudah ya pada jam-jam ini, pada tanggal ini. Nah, bagaimana untuk daerah yang mengalami siang yang berlawanan dengan Mekah? Ini silakan dicatat di yang di bawah ini. Misalkan katakanlah di Mekah itu siang, ternyata kita malam dan seterusnya. Nah, kebetulan untuk Indonesia dengan Mekah ini kan siangnya bersamaan, hanya selisih waktu saja yang berbeda. Ini kira-kira silakan dicatat untuk Januari, untuk bulan November, Desember, kisaran yang bisa dicatat seperti ini. Nah, maka peristiwa Rosdul Kiblat itu sebetulnya gambarannya seperti ini. Jadi peristiwa di mana matahari itu berada di atas Ka'bah. Jadi Rosdul Kiblat itu merupakan peristiwa di mana matahari itu tepat di atas Ka'bah karena dengan berbagai macam faktor yang sudah kita sampaikan tadi. Karena deklinasi matahari itu besarnya sama dengan besarnya lintang daerahnya. Itu sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jadi subhanallah, atas izin Allah begitu ya. Begitu posisi matahari itu ada di atas Ka'bah, di belahan bumi manapun ketika memang siangnya memiliki waktu siang yang sama dengan Mekah, maka ketika ada benda kemudian memunculkan bayangan, maka arah benda itu langsung mengarah kepada arah kiblat begitu. Ya, artinya begini, kalau di Indonesia pada pukul 16.18, pada pukul 16.27 itu kan posisi matahari sudah ada di barat. Maka berarti bayangan matahari itu kan berarti ada di timurnya benda. Nah, itu jangan dimaknai kemudian berarti kiblatnya mengarahnya ke timur, ya tidak. Artinya dari bayangan di timurnya benda itu silahkan ditarik garis lurus ke arah tinggal ditarik garis lurus aja begitu. Misalkan kayak seperti ini. Jadi bayangannya ada di sininya, berarti karena kita di Indonesia itu letaknya Ka'bah itu berada di Indonesia, terletak di timurnya Ka'bah, ya berarti tinggal diambil garis lurus aja gitu. Misalkan panjenengan posisinya di sebelah sini, ya tinggal diambil garis lurus begitu. Jadi tinggal seperti ini. Ini adalah cara yang paling mudah untuk menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan fenomena Rosdul Kiblat. Jadi nanti silakan teman-teman ngecek ya di masjid, di musolanya masing-masing, di tempat ibadahnya, di rumahnya masing-masing, itu coba dicek kembali arah kiblatnya dengan memanfaatkan peristiwa Rosdul Kiblat A'dham ya. Jadi bisa dicek pada bulan Mei atau Juli gitu. Jadi nanti di sini jenengan tidak perlu teodoli, tidak perlu menggunakan alat-alat yang sekiranya tidak dipunya, maka cukup dengan menggunakan bayang matahari, kemudian pasang tongkat, langsung ketemu arah kiblat yang dan itu pasti akuratnya begitu, asalkan panjenengan masang bendanya tepat, lurus gitu, kemudian di waktu yang tepat juga. Cara yang simple nanti barangkali bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing ya. Jadi cari benda tegak untuk penanda bayangan matahari. Syukur-syukur kalau di tempat ibadah panjenengan, musola, masjid, di rumah panjenengan itu di bagian barat itu ada semacam jendela yang bisa ada akses bayangan matahari masuk ke dalam, itu malah lebih mudah. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Jadi kan bayangan matahari karena posisi matahari pada jam-jam terjadinya Rosdul Kiblat A'dham itu terjadi pada sore hari, maka posisi matahari kan ada di barat. Maka kalau memang di masjid panjenengan di bagian barat itu ada jendelanya yang memungkinkan cahaya bayangan matahari itu bisa masuk ke dalam, itu lebih memudahkan. Kemudian caranya bagaimana? Langkah berikutnya nanti akan kelihatan begitu. Jadi bayangan yang masuk itu nanti tentu sesuai dengan bendanya. Jadi bisa pasang tongkat atau apa gitu di sini, nanti akan kelihatan ya bahwasanya soft yang awal yang warna hijau itu kan arahnya ke sana.
Tapi ternyata begitu dicocokkan dengan fenomena Rosdul Kiblat, ternyata arahnya itu masih kurang ya, masih kurang miring. Jadi barangkali di masjid yang pertama ini softnya lurus, barat lurus begitu. Tetapi ternyata ketika dicocokkan dengan peristiwa Rosdul Kiblat itu ternyata agak baratnya kurang serong ke utara begitu. Jadi yang benar adalah mengikuti sajadah yang berwarna coklat begitu, dan itu nanti bisa dicocokkan dengan menggunakan kompas atau yang lain sebagainya hanya untuk mengkonfirmasi kebenaran arahnya. Jadi kira-kira hanya seperti itu untuk ngecek kebenaran arah kiblat dengan menggunakan peristiwa Rosdul Kiblat. Jadi nanti sampean cukup menancapkan sebuah tongkat begitu sehingga nanti mengikuti arah bayangan di mana bayangan matahari itu muncul, disitulah langsung menunjukkan arah kiblat. Kita menyampaikan terkait dengan fenomena Rosdul Kiblat yang barangkali nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua pada saatnya nanti, baik pada bulan Juli maupun bulan Mei ya. Nah, berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada saat itu, yang dimana ketika fatwa itu dikeluarkan itu sempat menimbulkan permasalahan baru. Nah, kebetulan pada saat fatwa ini muncul 2010 itu pada saat saya masih duduk di bangku kuliah S2, sehingga waktu itu saya dan teman-teman itu berinisiasi ya semacam menggugat fatwa MUI terkait dengan masalah ini. Baik, kita tengok bareng-bareng ya terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2010 terkait dengan arah kiblat. Coba kita bacakan, nanti kita hubungkan dengan teori yang sudah kita sampaikan kemarin. Bahwasanya Komisi Fatwa MUI itu telah menimbang bahwasanya bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian musola atau masjid di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit. Kemudian yang kedua, bahwa atas informasi tersebut masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Kemudian bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Nah, ini salah satu pertimbangan dikeluarkannya fatwa MUI pada saat itu. Kemudian menetapkan bahwasanya pertama ada ketentuan hukum, nanti silahkan ketentuan ini di cross checkkan dengan teori yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Bahwasanya ketentuan hukum yang pertama, kiblat bagi orang yang sholat dan dapat melihat Ka'bah itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Ini sudah saya sampaikan kemarin pendapat para ulama, bahwasanya semua ulama sepakat bahwasanya bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka hukum menghadap arah kiblat ya harus ke arah bangunan Ka'bahnya atau disebut dengan istilah Ainul Ka'bah. Itu yang pertama, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah atau jihadul Ka'bah. Ini juga sudah kita bahas kemarin bahwasanya mayoritas ulama itu sepakat bahwasanya bagi orang-orang yang tidak bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, maka cukup ketika melaksanakan ibadah sholat cukup mengarah kepada jihadul Ka'bah atau arahnya saja. Fatwa yang kedua ini sekiranya juga tidak mendatangkan masalah karena sudah ada dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga, letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Mekah, maka kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Nah ini, jadi dari sekian ketentuan hukum fatwa yang dikeluarkan MUI ini, yang dipandang mendatangkan masalah baru itu adalah poin ketiga, di mana di situ disampaikan bahwasanya letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Mekah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Nah ini, menghadap ke arah barat ini yang kemudian dianggap mendatangkan masalah baru. Sedangkan kita tahu bahwasanya barat itu kan arahnya itu kan macam-macam ya. Kalau kita bicara mengenai arah begitu, ada arah barat, barat laut, barat tenggara, dan seterusnya. Maka tentu penjelasan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini tentu harus disertai dengan penjelasan begitu, sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan baru. Kemudian rekomendasi dari fatwa MUI ini tahun 2010, bangunan atau masjid atau musola di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, maka tidak perlu dirubah atau dibongkar atau dan sebagainya. Maka
eh, waktu itu kan juga sempat ya beredar luas bahwasanya ketika arah kiblat dari bangunan masjid itu ada yang memang salah begitu, maka ya kita tidak gegabah ya kemudian membongkar masjidnya, tapi cukup juga merubah softnya saja begitu. Kemudian maka fatwa MUI yang dikeluarkan nomor 3 tahun 2010 itu perlu dikaji ulang. Yang dikaji ulang adalah fatwa yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa dianggap mendatangkan masalah baru poin ketiga ini? Karena arah barat itu dirasa tidak tepat. Karena kalau kita ukur dari Indonesia ke arah barat tepat lurus, itu ternyata yang kita temukan itu adalah bukan daerah Mekah, apalagi Ka'bah. Jadi kalau kita itu menghadap dari Indonesia, kemudian kita sholatnya menghadap ke barat lurus, ya, karena di dalam keterangan di fatwa itu hanya bicara menghadap ke arah barat, gitu. Ini mungkin bagi orang yang awam ya sudah dianggap tepat, tetapi karena di sini ilmu falak itu sudah ada ilmu yang menjelaskan perhitungan secara presisi, ya bagi orang yang menguasai ilmu falak, fatwa ini dianggap mendatangkan masalah begitu, karena arah barat tepat ketika ditarik garis lurus dari Indonesia ke arah barat itu sama sekali tidak menemukan wilayah atau daerah yang namanya Mekah apalagi Ka'bah. Yang ada malah Afrika seperti Somalia Selatan, Kenya, Tanzania, sehingga bukan Makkah atau Ka'bah yang ditemukan. Meskipun semangat dari fatwa ini tetap mengarahnya adalah semangat jihadul Ka'bah. Akan tetapi kan bahwasanya keilmuan sekarang ini kan banyak sekali yang bisa menunjang kevalidan, keakuratan dari arah yang dimaksud dalam arah kiblat. Maka kemudian dari desakan-desakan para ulama di bidang falak itu kemudian menuntut agar fatwa tersebut itu direvisi. Dasarnya adalah secara teoritis itu dimungkinkan. Maksudnya dimungkinkan di sini memang meskipun semangatnya adalah jihadul Ka'bah, tetapi kan secara teoritis ini bisa dikaji secara presisi dengan menggunakan dasar ilmu falak. Kemudian dari hasil rapat Komisi Fatwa pada Kamis Juli 2010 disampaikan bahwasanya kiblat umat Islam Indonesia itu kemudian direvisi tidak lagi menghadap ke arah barat begitu, tetapi kemudian kiblat umat Islam Indonesia itu menghadap ke arah barat laut dengan tingkat kemiringan yang bervariasi sesuai dengan letak geografisnya. Karena sekali lagi bahwasanya bumi kita bentuknya itu bulat gitu. Jadi antara wilayah ya letak geografis yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Meskipun sesama Indonesia, karena Indonesia letaknya luar biasa luasnya, maka antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya tingkat sudutnya berapa kemiringannya itu tidak bisa disamakan begitu. Maka di sini kemudian bahasanya lebih diilmiahkan bahwasanya kiblat umat Islam di Indonesia itu menghadap ke barat laut dengan tingkat kemiringan yang bervariasi sesuai dengan letak geografisnya. Kan ada tuh ya kalau dalam kehidupan sehari-hari panjenengan ada yang melihat soft barisan sholat itu ada yang miringnya itu hanya sedikit, ada yang terlalu miring banget juga ada, karena memang tergantung posisi wilayah yang dihitung dari tempat yang bersangkutan kemudian ditarik terus ke arah Ka'bah atau Mekah. Tadi ya terkait dengan gambaran terkait dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI terkait dengan arah kiblat. Betapapun demikian fatwa yang pernah dikeluarkan itu juga tidak sampai membuat kesalahan fatal, itu tidak, hanya saja memang para ilmuwan di bidang ilmu falak menghendaki adanya akurasi dan presisi terkait dengan arah kiblat supaya umat Islam lebih mantap lagi dalam menjalankan ibadah. Meskipun kita tahu bahwasanya rentang toleransi arah kiblat itu kita tahu ya, kalau kita kembalikan dalilnya secara umum ya pasti masalah itu akan selesai begitu, karena di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya walillahil masyriq wal maghrib, jadi kepunyaan Allah itulah timur dan barat, dimanapun kita itu menghadap ya, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah.
Ya ini kalau permasalahan itu diselesaikan dengan ayat ini ya sudah selesai begitu. Tetapi sekali lagi ada ayat yang berbicara secara rinci lagi terkait dengan arah kiblat. Kalau ini kan bicara mengenai toleransi ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang bingung, benar-benar bingung, tidak bisa mengetahui mana itu arah kiblat, ya pada akhirnya solusinya ini fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ini adalah solusi akhir bagi teman-teman umat Islam yang barangkali memang kesulitan dalam menemukan arah kiblat, ya dimanapun kamu menghadap disitulah arah kiblat, disitulah Allah ada begitu. Tetapi sekali lagi ini kan yang namanya ilmu itu kan masih bisa diupayakan begitu. Maka catatannya adalah ketika panjenengan menghitung arah kiblat, kemudian terjadi kesalahan 2 derajat untuk panjang masjid 10 meter, itu berarti penyimpangannya 35 cm. Sebetulnya artinya dengan penyimpangan 2 derajat sebenarnya tidak terlalu signifikan dan tidak tampak pada garis soft jamaah gitu. Tetapi ya sekali lagi ini sebagai unsur kehati-hatian kita sebagai ilmuwan di dalam ilmu falak, memang pada praktisnya itu teman-teman ketika menggelar sajadah ya, soft itu terkadang juga ada yang terlalu ke utara atau masih terlalu ke barat. Nah, ini juga namanya juga ini apa namanya? Hanya perkiraan ya. Jadi terkadang kesalahan 2 derajat itu sebetulnya juga ketika kita melihat faktanya jarak antara Indonesia dengan Mekah itu kan memang terlalu jauh begitu. Tapi sekali lagi kita sebagai seorang ilmuwan yang memiliki ilmu sebisa mungkin melaksanakan ibadah itu sesuai dengan ilmu yang kita gali. Maka kemudian saran peninjauan ulang terkait dengan fatwa tersebut, arah kiblat sedapat mungkin disesuaikan dengan perangkat yang ada karena sangat mudah diantaranya dengan cara mempresisikan arah kiblat dengan cara itu tadi fenomena rustul kiblat. Kemudian penyempurnaan arah kiblat itu tidak harus mengubah arah masjid, tetapi cukup arah softnya saja yang perlu dibetulkan. Baik, kira-kira itu mengenai materi terkait dengan fatwa yang pernah disampaikan oleh MUI. Nanti filenya bisa saya sampaikan di dalam forum. Materi terkait dengan rustul kiblat, berikut wacana terkait dengan fatwa arah kiblat sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Di pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk pada perhitungan ya, rumus perhitungan untuk menghitung arah maupun bayang kiblat. Kira-kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.